Thinking extrovert. Sistem operasi otak thinking extrovert. Thinking extrovert adalah jenis kepribadian yang berbasiskan kecerdasan logika yang proses kerjanya dikemudikan dari luar dirinya menuju dalam dirinya. Sistem operasi pada tipe thinking extrovert berada di belahan otak bagian atas di sebelah kiri, atau disebut otak besar kiri. Pada otak kiri tersebut yang menjadi kemudi kecerdasan dari tipe ini berada di lapisan abu-abu yang letaknya di bagian luar atau permukaan otak. Otak kiri abu-abu itulah yang menjadi sistem operasi tipe thinking extrovert. Lapisan yang berwarna abu-abu memiliki tekstur otak yang lebih longgar karena mengandung sel otak lebih sedikit. Kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan lapisan bagian dalam tersebut membuat kemudi kecerdasan bergerak dari luar ke dalam. Hal ini menyebabkan tuan yang punya badan menjadi lebih beradaptasi dengan lingkungan luar. Karena dari lingkungan luar itulah tipe thinking extrovert mendapatkan energi untuk memutar kepalanya. Energi yang datang untuk mengolah otak kiri tipe ini berasal dari luar dirinya. Tipologi fisik mesin kecerdasan thinking extrovert. Mesin kecerdasan thinking sesungguhnya identik dengan tulang. Mereka memiliki tulang yang besar dan kuat. Dengan bentuk tubuh yang piknis, terlihat unsur tulang secara proporsional menjadi dominan disebut piknis karena ukuran badan volumenya lebih kecil dibanding tipe lain, sementara volume tulangnya paling dominan dibanding tipe lain. Sifat khas thinking extrovert. Menurut konsep Stephen, thinking extrovert memiliki 10 sifat khas yang tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring dengan penambahan umur. 10 sifat khas tersebut adalah thoughtful, analytical, kompetitif, reserved, planner, positif, argumentatif, forceful, formal, justice. Sebagai pribadi yang utuh, thinking extrovert memiliki sisi-sisi diametral sebagai berikut. Menyukai kemenangan, seperti seorang penakluk, namun kurang stamina untuk terus-menerus bertanding. Kebenaran empirik hanya datang dari pengalaman dirinya, namun tidak suka kebenaran dari nasihat orang lain. Pandai mengakumulasi keuntungan dengan coverage yang luas, namun kurang mahir dalam membuat prioritas jangka panjang. Selain itu, peranan dari tipe thinking extrovert sangat sirkulatif di semua entitasnya, hanya sayang, kurang pandai membaca aspirasi, memiliki siklus hidup yang dinamis namun terlalu normatif. Oleh karena itu, tipe ini perlu waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya jika kelebihannya bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahan dari tipe ini akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan thinking extrovert. Kepribadian dari tipe thinking extrovert memiliki kehasa karena memiliki kemampuan menalar secara meluas dalam bentuk pengendalian manajemen dan logika yang lebih efektif yang melebihi 88 jenis kepribadian yang lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan logika atau disebut IQ logical quotient. Chemistry thinking extrovert. Dengan kemampuan pengendalian terhadap span of control yang besar, kemampuan logika umum, kemampuan dalam melipat gandakan hasil, karakter yang seperti tulang, atau ibarat besi yang kokoh, dan keberadaan tulang yang lebih dominan dibanding ukuran badan, menjadikan tipe thinking extrovert akan jauh lebih sukses jika ia memiliki pabrik untuk menjalankan mesinnya. Tipe thinking extrovert perlu lebih mengkonkretkan usahanya dalam wujud yang nyata, misalnya berbentuk pabrik, sehingga mesin pelipat gandaannya dapat berjalan dengan baik. Tipe thinking extrovert memiliki kemampuan untuk meraih tahta dimanapun jika segala macam unsur sumber daya yang ada di bawah kekuasaannya dikelola secara mekanistik, seolah-olah seperti
pabrik, jika memiliki pabrik dalam pengertian yang sesungguhnya, maka TP ini akan memiliki kedudukan di masyarakat sebagai tokoh yang layak diberi tahta yang lebih tinggi. Kebesaran pabrik tersebut akan sejalan dengan kebesaran tahta atau kekuasaan dari tipe thinking extrovert. Pada dasarnya TP ini memang menjadi orang yang paling dicari tahta. Hal ini disebabkan pada diri TP ini melekat karisma, pemegang otoritas. Jika diberi amanah, TP ini akan menjalankannya dengan baik. Peranan thinking extrovert. Dengan fungsi kepala yang dominan, tips thinking lebih senang jenis pekerjaan yang memerlukan berpikir keras sehingga dapat menyelesaikan masalah hingga tuntas, menyusun serangkaian logika sebagai metode untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat tips thinking dianggap bertangan dingin. Setiap masalah menjadi tanggung jawabnya, dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian, jika kemampuan kepala tersebut digabungkan dengan karakter tulang yang kokoh, maka akan melahirkan kepribadian yang teguh dan keras kepala. Jika tips thinking dikemudikan dari luar ke dalam menjadi tipe thinking extrovert, maka akan muncul sifat-sifat utama yang adil, objektif, dan menerima argumentasi logika. Hal itu membuat TP ini menyukai peran layaknya seorang komandan yang memimpin dengan otoritas penuh untuk memastikan keadilan dan logika dapat berjalan secara efektif. Peranan tersebut diikuti dengan kemampuan pengelolaan dan pengendalian organisasi yang baik dari tipe thinking extrovert. Target dan harapan thinking extrovert. Bagi tipe thinking extrovert, kemampuan mengendalikan proses produksi menjadi jalan sukses untuk memperoleh kekuasaan. Ia akan menjadi sangat terpukul jika pada akhirnya tidak diberi otoritas untuk mengambil keputusan. Target dari TP ini adalah mendapatkan otoritas penuh. Dengan otoritas tersebut, ia dapat mengendalikan secara penuh jalannya organisasi. TP ini akan menjalankan organisasi dengan memberikan instruksi, pengarahan, dan briefing. Arah merek thinking extrovert. Tipe thinking extrovert memiliki kemampuan melalui managerialship yang sangat bagus, bahkan tipe ini diberi merah karena kemampuan managerialship-nya yang efektif. Jika ada pertarungan untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan dan pengendalian organisasi, agar organisasinya dapat selalu naik kelas, karena selalu menciptakan produksi yang berlipat ganda. Maka tipe thinking extrovert merupakan sosok yang akan memenangkannya. Selain TP ini, memang memiliki kemampuan manajerial yang sistematis dan efektif, secara alamiah TP ini juga haus kekuasaan. Cara belajar thinking extrovert. Pada umumnya, TP ini tidak mengalami masalah dalam hal belajar. Pada umumnya, materi pelajaran memerlukan cara kerja otak yang menalar, berhitung, dan menstrukturkan. Pada TP ini, ia sudah terbiasa menalar bacaan untuk mendapatkan logika dengan membuat struktur dan skema yang memudahkan. Hal ini disebabkan tipe thinking extrovert sebenarnya tidak ingin terlalu jelimet. Otak kiri dari tipe thinking introvert selalu memerlukan fooding dengan cara berpikir, atau pada dasarnya, ia suka berpikir baik diminta ataupun tidak diminta. Hasil akhirnya menyebabkan TP ini menjadi orang yang paling berwawasan karena kumpulan buku yang dibacanya cukup lengkap. Meskipun penguasaan setiap topik dari buku tersebut tidak terlalu mendalam, namun TP ini sudah mendapat struktur berpikir dari setiap bacaannya. Dengan demikian, tipe thinking extrovert memiliki kemampuan menguasai pelajaran bukan berasal dari detail mikroskopiknya, melainkan dari pengembangan wawasannya. Cara yang paling efektif untuk memotivasi seorang tipe ini adalah dengan diberi kesempatan berkompetisi untuk mengalahkan yang lainnya. TP ini merasa dibantu jika selalu dibukakan
jalur kemenangan untuk lawan-lawannya di berbagai peringkat. Sebaliknya, TP ini merasa hampa dan gregetan jika ia tidak dapat bertarung karena ia merasa memiliki kapasitas untuk mengalahkan lawan-lawannya. Pilihan sekolah atau profesi, thinking extrovert. Prioritas utama jika ingin memilih jurusan atau profesi untuk tipe thinking extrovert sebaiknya diarahkan pada satu di antara 4, manufacturing, properti, peternakan. Di masa depan, pilihan profesi akan semakin beragam jika ingin memilih jurusan ataupun profesi patokannya. Bagi tipe thinking introvert adalah mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu menalar, tulan, mandiri, meluas. Artinya, jurusan atau profesi yang dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan daya nalar, mengandalkan pendirian yang kuat, atau bahkan profesi yang betul-betul mengandalkan tulang dalam pengertian sesungguhnya. Seperti atlet balap sepeda, taekwondo lari, renang khusus, gaya dada, dan sebagainya, dan dapat memanfaatkan kemandiriannya dalam bekerja, serta bidang-bidang yang memerlukan logika umum yang meluas, seperti manajemen, menjadi komandan, atau birokrat.